Jika bukan karena jakun yang jelas di tenggorokannya, Gu Ruoyun mungkin akan benar-benar menganggapnya sebagai seorang wanita. Dia terlalu menyihir. Sangat disayangkan bahwa tubuh seperti ini diberikan kepada laki-laki. Kalau tidak, dia seharusnya bisa menghasilkan banyak jika dia dijual ke rumah bordil. Jika Zuo Shangchen tahu arah pikiran Gu Ruoyun, dia pasti akan memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Wanita ini benar-benar berpikir untuk menjualnya ke rumah bordil mana yang begitu berani menerimanya. Mata Leng Yanfeng berubah serius saat dia dengan serius menyatakan, Zuo Shangchen, mengapa kamu tidak tinggal di negara Vermilion Bird sebagai pangeran keempat? Apa yang kamu lakukan di sini? Selanjutnya, urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Zuo Shangchen memberikan senyuman yang bisa menggulingkan sebuah negara, lalu melemparkan pandangan centil pada Gu Ruoyun. Apa yang kamu katakan yang mulia? Jangan bilang bahwa pangeran ini harus melaporkan kedatangan dan kepergianku kepadamu. Wanita, ada yang salah dengan mata Leng Yanfeng. Atau dia tidak akan menyukai seseorang yang menjijikkan seperti Si Yun. Kamu sebaiknya tidak mengikutinya. Sebaliknya, bagaimana dengan pangeran ini? Aku jamin kamu akan menjalani kehidupan yang baik. Gu Ruoyun melirik Zuo Shangchen. Maaf. Aku tidak tertarik pada pria yang terlihat seperti perempuan. Dari apa yang aku lihat, kamu tampaknya lebih cocok untuk berkencan dengan pria. Jadi aku tidak akan memaksakan diri untuk itu. Ekspresi Zuo Shangchen menjadi hitam. Dalam sekejap, para pelayan wanita di sisinya melemparkan tatapan simpatik ke arah Gu Ruoyun. Tabu terbesar bagi tuan mereka adalah meminta seseorang mengatakan bahwa dia terlihat seperti seorang gadis, seseorang yang sebelumnya melakukannya akhirnya dipotong-potong. Sejak saat itu, tidak ada yang berani membuat lelucon seperti itu lagi. Namun, Zuo Shangchen menarik napas dalam-dalam, menekan amarah yang membara di hatinya dan tersenyum. Wanita, aku mencoba membantumu. Jika dia bukan adik perempuan Gu Zhengqiao, berdasarkan apa yang dia katakan barusan, dia akan membunuhnya 10.000 atau 8.000 kali lipat. Namun, siapa yang memberinya kakak laki-laki yang jenius? Jika dia berani melukai bahkan sehelai rambut pada adik perempuan itu, orang itu tidak akan ragu untuk bergegas kembali dan memotongnya. Maaf, aku tidak mengenalmu dan aku tidak butuh bantuanmu. Gu Ruoyun menggosok hidungnya dan memberikan respon acuh tak acuh. Zuo Shangchen menatap kosong sejenak, di mana adik perempuan yang lucu dan lembut yang dibicarakan Gu Zhengqiao, di mana dia manis, di mana dia lembut, dia jelas anak kecil yang pemarah. Tentu saja, Zuo Shangchen tidak tahu bahwa di mata semua kakak laki-laki, adik perempuan selalu lucu dan baik, apalagi adik perempuan Gu Zhengqiao. Memikirkan ekspresi lembut yang dimiliki Gu Zhengqiao setiap kali dia berbicara tentang gadis ini, Zuo Shangchen menggelengkan kepalanya tidak senang. Wanita, kamu benar-benar landak kecil. Kamu ditutupi paku di mana-mana dan membuat orang tidak bisa mendekat. Aku bukan orang jahat. Kamu tidak perlu terlalu berhati-hati denganku. Gu Ruoyun menatap Zuo Shangchen ke atas dan ke bawah, matanya yang jernih menunjukkan ekspresi aneh. Benarkah? Lalu mengapaku melihat 3 kata, aku orang jahat, tertulis di tubuhmu? Zuo Shangchen terdiam, bagaimana tepatnya dia terlihat seperti orang jahat. Pertukaran santai antara keduanya sama sekali mengabaikan keberadaannya, akhirnya membuat Leng Yanfeng marah. Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia, wajahnya yang tampan masih memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh yang sama. Zuo Shangchen, Gu Ruoyun selalu jatuh cinta padaku. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Aku hanya melakukan apa yang dia inginkan dan memberinya gelar dan malam cinta. Bahkan jika ini tidak memperlakukannya dengan adil, kamu tidak perlu ikut campur. Senyum Zuo Shangchen menghilang sedikit demi sedikit, ejekan bisa dilihat di matanya. Adik perempuan berharga Gu Zhengqiao hanya layak menyandang gelar permaisuri putra mahkota. Jika dia mau, maka pria itu akan menaklukkan seluruh dunia dan memberikannya padanya.
Leng Yanfeng ini adalah murid dalam dari sekte pemurnian senjata paling banyak, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Identitas sejati Gu Zhengqiao hanya diketahui Si Yun dan beberapa tetua inti dalam sekte pemurnian senjata, jadi Leng Yanfeng tidak akan pernah bisa mengetahui semua ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu dengan keras.